Oke, jadi gini. Rencana awalnya sih ini gift buat birthday ya Nona. Tapi nggak sempat rekam terus. Jadi ya udah sekarang aja ya. Ya semoga suka sih. Tapi kalau gak suka juga gak boleh refund sih. Jadinya aku bakal bacakan sebuah cerita gak jelas karanganku sendiri. Judulnya apa ya? Gak kepikiran sih. Ojijia aja deh. Oke. Daya pikat Kalipso, sang nimfa penghuni pulau Ojijia terlalu kuat. Tanpa sekoci, tanpa sekutu, dan tanpa semangat, Odysseus tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Kalipso menghela nafas saat membaca buku itu. Kebohongan belaka, hanya kebohongan khas para dewa. Asasinasi karakter, miskarakterisasi. Tak mungkin dia menahan Odysseus jika raja itu ingin pergi. Kedaulatan untuk bisa memilih adalah sebuah anugerah. Paling tidak itu yang masih dipercaya Kalipso sampai sekarang. Hanya seorang tahanan sepertinya yang bisa menghargai kebebasan. Maka dari itu, sangat tak mungkin dirinya menahan seseorang yang ingin pergi darinya. Lanjut. Ayo lanjut Tante Kalipso. Suara cempreng itu membuyarkan alur pikiran Kalipso. Menyeretnya kembali ke realita. Benar juga. Ada seorang anak yang hasrat petualangannya harus dipuaskan. Anak di depannya itu menatap Kalipso, binarnya penuh harap. Tangan Kalipso tergerak membelai rambut berantakan anak itu. Satu-satunya alasannya masih terus menjalani hari. Satu-satunya yang bisa memaksakan hati penuh lukanya berdenyut. Kawan yang bernasib sama. Entah sudah berapa lama sang elang bawa anak itu padanya. Menitipkan katanya. Seharusnya sang elang tinggal katakan saja sejujurnya. Mengasingkan. Tapi memang para dewa lebih suka kalimat ambigu dan manis. Oke, kembali fokus. Kalipso membaca lagi ceritanya. Biografi fiktifnya. Hari-hari Odysseus di Pulau Ojijia dipenuhi dengan rasa sendu. Setiap malam dia duduk di karang paling besar, menatap nanar ke lautan jauh, tangis membasahi matanya. Tarian dan nyanyian Kalipso tak bisa memenuhi relung di hati Odysseus. Sedih banget ya si Odysseus. Lebih sedih lagi Kalipso. Bekas luka di hatinya itu menyayat sekali lagi. Tak pernah diceritakan dalam buku itu bagaimana Odysseus menyatakan cinta padanya di pantai berkarang Ojijia. Tak pula diceritakan bagaimana keras hati Kalipso saat menolak pernyataan cinta itu. Jika diterima, Odysseus tidak akan pernah bisa pergi lagi. Takdirnya akan mengerucut, menyempit di pulau kecil ini. Dan Kalipso tak bisa melakukannya. Dia tak bisa mengutuk orang yang dia kasihi dengan nasib sepertinya. Iya, sedihnya nasib si Odysseus. Padahal Kalipso tahu, akhirnya Odysseus akan berhasil pulang. Dia akan bertemu kembali dengan kasih aslinya, Penelope. Seperti itulah takdir yang harusnya Odysseus miliki jika dia tidak terdampar di Ojijia. Dan itulah takdir yang Kalipso sambungkan untuknya. Oh iya, nama tante sama ya seperti nimfa di cerita itu. Kok bisa ya ada kebetulan seperti itu? Usaha transparan sang anak untuk mengubah topik terlihat jelas oleh Kalipso. Usaha yang pasti didasarkan kebaikan hatinya. Sungguh, kenapa anak berhati mulia seperti ini harus diasingkan di Ojijia? Takdir seperti apa yang harusnya dimiliki? Oleh karena itulah, Kalipso bersumpah, paling tidak anak ini saja. Dia tidak boleh bernasib sama seperti Kalipso. Tali takdirnya putus di sini, di Ojijia sialan ini. Tidak boleh.
Calypso harus bisa menyambungkan takdir anak itu sama seperti dia menyambungkan takdir Odysseus. Mau bagaimanapun juga caranya. Biarpun itu artinya menentang kehendak para dewa. Kembali fokus, Calypso menjawab pertanyaan sang anak. Mungkin yang buat bukunya itu fansnya aku. Calypso tertawa renyah, menyembunyikan pedih atas nasib sang anak. Dia cak-cakin lagi rambut sang anak. Tante jangan, nanti rambutku berantakan. Oh, ya udah deh. Padahal tante masih gemas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ayo tante, aku penasaran. Calypso membuka lagi lembar berikut bukunya. Zeus yang mulia menaruh belas kasihan pada Odysseus. Diutuslah Hermes untuk menyampaikan pesan mulianya. Calypso harus melepaskan Odysseus kembali ke lautan. Tentu saja Calypso tidak terima, namun keputusan Zeus mutlak. Lagi-lagi fabrikasi. Nyatanya hanya Zeuslah yang bisa menambarkan Odysseus ke Ogygia, karena tidak ada yang tahu lokasi tempat ini kecuali Zeus. Calypso sendiri pun tidak tahu lokasi Ogygia. Dasar dewa munafik. Pertama, dia kacaukan suratan takdir Odysseus. Sekarang dia hendak kacaukan juga takdir anak tak bersalah ini. Si anak kecil yang dimaksud masih sibuk menyimak cerita Calypso. Badannya sekarang condong ke depan, mencoba dengar lebih dekat lagi. Calypso tersenyum lagi, namun ribuan kesedihan tersimpan di baliknya. Dengan bantuan dari Calypso, akhirnya Odysseus berhasil merakit kembali sekocinya yang rusak. Diiringi isak tangis Calypso, sang raja pun berlayar kembali ke tempat di mana takdir menunggu. Tempat takdir menunggu. Paling tidak yang ini bukanlah fiksi. Odysseus benar-benar bisa melanjutkan kembali takdirnya. Dan kini sudah waktunya Calypso menyambungkan kembali takdir sang anak. Biarpun harus jual jiwanya kepada sang iblis. Terus lanjutan ceritanya gimana tante? Sayangnya ceritanya tamat di sini. Ya, kok menggantung gini? Kira-kira Odysseus berhasil nggak ya? Mungkin nanti kamu bisa tulis sendiri lanjutan ceritanya. Maksudnya gimana tante? Calypso tak menjawab. Dia menutup buku ceritanya dan mengembuskan angin magis, membuat mata sang anak memberat. Tak butuh waktu lama untuk sang anak kehilangan kesadarannya. Dengan cekatan, Calypso merangkul tubuh sang anak yang rubuh. Loh, aku tahu kamu bisa mendengarku. Aku terima tawaranmu. Calypso berseru, entah pada siapa. Terdengar suara cekikikan nyalang seakan jawab panggilan sang nimfa. Cahaya hangat menyelimuti tubuh sang anak, mengangkatnya pelan. Membubung tinggi, semakin lama semakin tinggi, sampai Calypso tak bisa melihat sang anak lagi. Semoga takdirmu terbuka seluas lautan ini. Calypso berbisik, tertutup suara gemuruh. Pulau Ogygia bergetar dahsyat. Apa harga yang perlu dibayar untuk menyambung sebuah takdir? Benar, memutuskan takdir lain yang setimpal. Saat simpul takdir Odysseus tersambung, simpul takdir Calypso lah yang terputus. Dan sekarang saat simpul takdir sang anak tersambung, simpul takdir Ogygia lah yang diputuskan. Dan itulah mengapa sekarang tidak ada yang bisa menemukan pulau Ogygia. Itulah mengapa sekarang kisah Calypso dan Odysseus hanyalah mitos dan bukan sejarah. Itulah dia. Bagi Calypso, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar untuk melanjutkan takdir sang anak. Harga untuk anugerah terindah, kedaulatan untuk bisa memilih. Halo, Indira. Itu kan namamu sekarang. Bagaimana kabarmu? Kuharap baik saja. Kalau peri hijau itu mendengarkan instruksiku, harusnya kamu membaca ini di hari ulang tahunmu yang ke-30. Maafkan aku. Aku tahu
Kamu mungkin akan membenciku saat mengetahui semuanya. Tapi kamu berhak untuk tahu ini. Sengaja kau buat seperti buku-buku kegemaranmu itu. Paling tidak agar kau bisa tidak terlalu sedih. Kuharap sekarang kamu bisa berbahagia. Kuharap sekarang kamu bisa hidup dengan bebas. Hidup yang tidak diatur oleh siapapun juga. Semoga itu semua terwujud ya. Jika iya, maka harga yang harus kubayar ini tidak seberapa. Oke, tamat. Dah, 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 bye.